Halo my friend, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Udah pada baca belum berita terbaru dari Immigration Malaysia? Bahwa sekarang warga negara asing yang mau masuk ke Malaysia sudah tidak perlu memohon My Travel Pass. Jadi bisa lebih gampang. Khususnya buat my friend nih orang Indonesia yang mau masuk ke Malaysia, kamu bisa masuk ke Malaysia tanpa harus memohon My Travel Pass, tapi ada syaratnya, yaitu hanya bagi yang sudah memiliki pas lawatan atau izin tinggal jangka panjang di Malaysia. Jadi buat teman-teman nih yang bekerja di Malaysia yang kemarin pulang bercuti ke Indonesia dan visa kerjanya masih hidup atau visa ikut suami ikut istrinya masih hidup, bisa masuk lagi ke Malaysia tanpa harus melalui permohonan My Travel Pass. Lebih gampang kan? Nah, gimana kalau kita bacain surat ini bareng-bareng biar semuanya paham. Informasi aja nih buat yang belum tahu mungkin ya. Jadi sebelum berita ini ada, ketika kita mau masuk ke Malaysia, pekerja Indonesia yang cuti pulang ke Indonesia gitu, mau masuk lagi ke Malaysia, sebelum ada surat ini harus memohon My Travel Pass agar bisa diizinkan masuk untuk ke Malaysia. Nah sekarang tidak perlu lagi memohon My Travel Pass alias bisa langsung datang begitu, tapi ya tetap harus ada aturan PCR test gitu ya, negatif COVID-19 dan karantina. Oke, kita bacain bareng-bareng isi dari surat Immigration Malaysia ini. Jom. Oke, kita bacain intinya aja ya. Jadi Jabatan Immigration Malaysia memaklumkan bahwa selaras dengan keputusan mesyuarat jawatan kuasa khas pengurusan pandemik bilangan 60 tahun 2021 siri 22 yang telah diadakan pada 22 Oktober 2021, kategori warga negara asing pemegang pas lawatan jangka panjang di Malaysia adalah dibenarkan masuk ke Malaysia tanpa perlu mendapat kelulusan daripada Jabatan Immigration Malaysia melalui My Travel Pass atau My Entry dengan syarat mempunyai pas yang masih sah berlaku. Berikut adalah senarai pas lawatan jangka panjang yang dibenarkan masuk ke Malaysia tanpa perlu memohon My Travel Pass. Yang pertama, diplomat atau exception order dengan tanggungannya dan dengan pembantu rumah asingnya. Kedua, pas pengajian kategori 1, 2, 3 Romawi dan tanggungannya dan pembantu rumah asingnya. 3. Resident pass talent dan tanggungan dan pembantu rumah asingnya. 4. Pas lawatan ikhtisas pakar. 5. Pas lawatan ikhtisas. 6. Permastauti tetap atau PR dan pasangan kepada warga negara PR atau dan juga anak kepada PR. 7. Pas jangka panjang suami atau istri atau anak kepada warga negara. 8. Pas warga emas. 9. Pas balu atau janda kepada warga negara. 10. Pas pelajar dan tanggungannya dan pengiringnya. 11. Pas Malaysia My Second Home dan tanggungannya dan pembantu rumah asingnya. 12. Pas residen. 13. Pas lawatan kerja sementara atau PLKS. 14. Pembantu rumah asing. Nah, akan tetapi warga negara asing seperti berikut yang bukan di bawah kategori yang dinyatakan tadi masih perlu memohon My Travel Pass. Mereka diantaranya 1. Lawatan sosial atau untuk tujuan turis atau pelancongan ya. 2. Pemegang pas lawatan jangka panjang yang telah tamat tempo atau udah expired. 3. Pemohon pas pengajian kategori 1, 2, dan 3 dan resident pas talent dan tanggungan dan pembantu rumah asing dan pas lawatan ikhtisas pakar yang baru diluluskan itu harus My Travel Pass dulu. Kemudian untuk tujuan bisnis traveling
bisnis trip ya atau kunjungan bisnis juga harus melalui My Travel Pass. Dan arahan ini sudah akan berlaku dan dimulai pada tanggal 1 November 2021. Prosedur kemasukan yang lain-lain tetap diberlakukan seperti PCR test, karantina itu masih tetap ya ada. Nah, begitu my friends. Sekarang kita bahas yang intinya aja yang memang umum. Seperti misalkan ya, jadi intinya buat teman-teman nih yang dulunya kerja di Malaysia dan masih kerja di Malaysia, kemudian kemarin pulang ke Indonesia untuk cuti, begitu ya, dengan kondisi permit kerjanya masih hidup atau visa ikut istri atau visa ikut suaminya juga masih hidup, atau visa studentnya, pelajarnya juga masih hidup, atau juga visa kerja PLKS-nya masih hidup gitu, itu bisa masuk lagi ke Malaysia tanpa harus memohon melalui My Travel Pass majikannya atau sponsornya. Jadi lebih gampang. Sepanjang lihat permit kamu atau izin tinggal kamunya masih hidup, itu boleh masuk ke Malaysia lagi. Yang tidak boleh itu adalah yang tidak boleh dan tetap harus melalui My Travel Pass untuk urusan wisatawan. Jadi kalau orang Indonesia mau masuk ke Malaysia untuk urusan turis, ya boleh-boleh aja, tapi harus memohon dulu My Travel Pass. Oke? Kemudian yang pas lawatannya sudah expired, sudah mati, sudah habis saat di Indonesia, udah mati tuh permit kerjanya atau permit izin tinggalnya. Nah, kalau mau masuk Malaysia itu harus melalui My Travel Pass. Oke? Kemudian juga untuk student sekolah gitu ya, yang baru diluluskan visa sekolahnya, pokoknya visa-visa yang baru diluluskan itu tetap harus My Travel Pass. Kemudian untuk urusan kerja atau bisnis trip yang singkat, yang enggak 1 tahunan gitu, yang cuma 3 hari, 2 minggu, 1 minggu, itu juga harus tetap memohon melalui My Travel Pass. Gimana? Paham ya? Paham dong, kayaknya ini sudah jelas banget. Jadi intinya buat teman-teman sekarang masuk ke Malaysia udah sedikit lebih mudah lagi. Tapi ingat, aturan-aturan yang sebelumnya ada seperti harus PCR test 3 hari sebelum terbang itu masih tetap harus dijalankan, dan ada karantina di Malaysia selama 7 hari itu pun wajib. Nah, sekarang kita ngomongin bagaimana dengan karantinanya untuk kategori-kategori yang bebas My Travel Pass itu. Apakah bisa memohon karantina untuk di rumah, karantina mandiri, atau harus di hotel? Nah, ini dia jawabannya my friend. Nah, sekarang kita ngomongin tentang tempat karantinanya. Di Malaysia ada 2 pilihan karantina, my friend. Yang pertama adalah karantina di hotel, yang kedua adalah karantina mandiri atau self quarantine di rumah. Nah, gimana caranya biar permohonan karantina di rumah kamu disetujui oleh pihak Malaysia? Di vlog berikutnya Cerita Riki akan beberkan cara, tips dan triknya. Oke, yang ini sekian dulu ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Subscribe channel Cerita Riki biar kamu semakin tahu. Assalamualaikum.